Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nurikma, saya dari jurusan S1 Manajemen kelas A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Bank BCA. Pertama-tama saya akan membacakan sejarah mengenai berdirinya Bank BCA. Bank BCA ini resmi berdiri pada tanggal 21 Februari 1957 dengan nama Bank Sentral Asia. Banyak hal yang telah dilalui sejak saat berdirinya itu, dan barangkali yang paling signifikan adalah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997. Krisis ini membawa dampak yang luar biasa kepada seluruh sistem perbankan di Indonesia. Namun, secara khusus kondisi ini mempengaruhi aliran dana tunai di Bank BCA dan bahkan sempat mengancam kelanjutannya. Banyak nasabah menjadi panik lalu beramai-ramai menarik dana mereka. Akibatnya, bank terpaksa meminta bantuan dari pemerintah Indonesia. Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau yang disingkat BPPN lalu mengambil alih BCA pada tahun 1998. Berkat kebijaksanaan bisnis dan pengambilan keputusan yang arif, BCA berhasil pulih kembali dalam tahun yang sama. Di bulan Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis. Aset BCA mencapai 67,93 triliun, padahal di bulan Desember 1997 hanya 53,36 triliun. Kepercayaan masyarakat pada Bank BCA telah sepenuhnya pulih, dan BCA diserahkan oleh BPPN ke Bank Indonesia pada tahun 2000. Selanjutnya, BCA mengambil langkah besar dengan menjadikan perusahaan publik. Penawaran saham perdana berlangsung pada tahun 2000 dengan menjual saham sebesar 22,55% yang berasal dari investasi BPPN. Setelah penawaran saham perdana itu, BPPN masih menguasai 70,30% dari seluruh saham di Bank BCA. Penawaran saham kedua dilaksanakan di bulan Juni dan Juli pada tahun 2001, dengan BPPN menginvestasikan 10% lagi dari saham miliknya di Bank BCA. Dalam tahun 2002, BPPN melepas 51% dari sahamnya di Bank BCA melalui tender penempatan privat yang strategis. Saat ini, Bank BCA terus memperkokoh tradisi tata kelola perusahaannya yang baik, kepatuhan penuh pada regulasi, pengelolaan risiko secara baik, dan komitmen pada nasabahnya yang baik, sebagai bank transaksional maupun sebagai lembaga intermediasi finansial. Bank BCA ini juga merupakan salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Jutaan orang dan perusahaan di Indonesia juga menggunakan Bank BCA ini untuk berbagai macam transaksi. Pada awal berdirinya Bank BCA ini, sempat menjadi bagian dari Salim Group. Dalam perjalanannya, Bank BCA kini telah sepenuhnya menjadi milik Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono, yang juga pemilik dari salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu The Jarum. Nah, tujuan Bank BCA saat ini ada dua macam, yaitu tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek Bank BCA ini adalah Bank BCA saat ini juga sedang memperluas layanan perbankan syariah BCA sebagai suatu unit usaha yang baru agar dapat tersebar dan digunakan masyarakat khususnya nasabah BCA di seluruh cabang Indonesia. Sedangkan tujuan jangka panjang Bank BCA ini bertumpu pada perluasan produk dan layanan, penyempurnaan perangkat, pengelolaan risiko, serta peningkatan kapabilitas perbankan transaksional agar dapat terus mempertahankan profitabilitas maupun pertumbuhan yang berkelanjutan. Bukan hanya itu, tujuan Bank BCA ini dapat mempermudah rakyat dalam memproses atau mentransfer keuangan dalam suatu negara atau bisa ke negara Asia lainnya dengan proses pengiriman yang cepat dan aman. Selanjutnya, sesudah tujuan, di sini juga saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari Bank BCA. Visi dari Bank BCA ini adalah menjadikan Bank BCA pilihan utama andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Sedangkan misi Bank BCA membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Nah, di sini juga ada fungsi utama Bank BCA. Fungsi utama Bank BCA ini adalah menjadikan bank yang memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat baik dalam sistem pembayaran maupun sebagai penghimpunan dan penyalur dana masyarakat. Di sini juga ada beberapa layanan perbankan elektronik yang ditawarkan oleh Bank BCA ini adalah yang pertama ada ATM BCA, yang kedua ada tunai BCA, yang ketiga ada internet banking, yang keempat ada mobile banking,
Yang kelima, ada kontak center. Yang keenam, ada phone banking. Yang ketujuh, ada BCA Mobile. Adapun keuntungan yang akan kamu dapatkan jika menggunakan layanan BCA Mobile tersebut. Yang pertama, tidak akan pusing saat lupa membawa dompet karena bisa cashless tanpa kartu di ATM. Yang kedua, store tunai sangat simpel, cukup membawa HP dan uangnya saja. Yang ketiga, transaksi mudah di cabang tanpa perlu menunggu lagi untuk otoritas kartu paspor. Yang keempat, aman dari bahaya kartu tertelan dan terhindar dari kejahatan skimming atau pencurian informasi kartu kredit atau debit melalui data-data penting yang ada di dalamnya. Yang kelima, dapat menunjang penampilan modis karena pembayaran apa saja bisa menggunakan handphone. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.